Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali kawan di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Hari ini hari yang luar biasa bagi kami, kru Dari Nol, yang bisa sowan, ya bisa sambang ke salah satu sosok yang luar biasa. Kalau di Bojonegoro, kalau kita bicara tentang seni budaya, sosok satu ini harus menjadi sebuah sosok yang memang harus kita hormati, karena beliau inilah yang mengikuti banyak perjalanan waktu ke waktu. Dan hari ini kami hadirkan untuk Anda semuanya Mbah Jagat Pramucito. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Baik-baik. Ini sembah nuwun loh. Kami dari Nol bisa sowan dan diterima dengan luar biasa. Ya, tapi ya demikian. Nah, ini justru yang bikin luar biasanya. Jadi, sehat hingga tua. Ya. Amin, amin. Sekarang usia berapa? Kalau dihitung 62. 62. Tapi katanya enggak boleh. Enggak boleh. Ngitung-ngitung umur. Biar seger terus, produktif terus. Biar berjalan mengalir saja. Mengalir saja. Iya. Dan bicara tentang seni budaya seperti tadi yang kami sampaikan, tidak lepas dari sosok panjenengan yang ada di Bojonegoro khususnya. Bahkan di antara para seniman, kami menyebut panjenengan adalah sosok maestro yang, atau mungkin begawanya seni budaya di Bojonegoro. Bakal boleh sedikit cerita, karena memang banyak sekali di antara kita yang mungkin pernah dengar nama panjenengan, tapi sosoknya ini yang mana, ini kadang kan untuk publikasinya mungkin masih ada beberapa yang memang belum banyak tahu. Nah, mungkin bisa nggak dikisahkan ini awal muasal mengenal seni budaya atau mungkin musik? Kayaknya mau mengangkat saya, mau mengangkat sebagai begawan atau apa tadi, maestro, itu terlalu besar ya kayaknya ya, nggak kuat, nggak aku nambah. Yes, seniman lah, seniman itu sudah bagus. Soalnya seniman itu menurut saya senang nipu teman. Jadi ini nanti kan jadi senior, senang nipu orang. Ya ini perjalanan hidup saya sampai sekarang. Dulunya itu saya memang dari keluarga saya tidak ada yang mengenal seni. Jadi ketika saya terjun ke kesenian itu sebetulnya terjerumus. Terjerumus di situ. Tapi ternyata di situ banyak suka dukanya ya. Mulai mengenal seni itu SMA ya. Dulu saya ikut kelompok Samroh. Ya. Kelompok Samroh. Ya. Oh, musik Islami itu. Perdamaian. Kelompok saya dulu jenenge mbah apa ya lah. Itu di daerah Wedi, Kapas. Kapas ya. Itu jadi rumah saya di Ledok Kulon. Itu tiap hari seminggu 2 kali itu latihan di Wedi. Naik sepeda. Itu berarti tahun 76 ya. 76 ya. SMA kelas 2 gitu. Jadi saya ingat betul mulai belajar saya basisnya. Basis di kelompok itu. Terus akhirnya ketika di situ sudah matang, sudah banyak tanggapan ya, ditanggap. Ada peningkatan ikut orkes dangdut. Orkes Melayu ya. Orkes Melayu dulu. Orkes Melayu di Sukoharjo itu ada Tunas Remaja ya. Orkes Tunas Remaja itu sudah lama sebetulnya. Saya bergabung sebagai orang baru di situ. Akhirnya dari situ membentuk grup baru lagi, ada bos yang lebih kuat karena di Tunas Remaja itu sifatnya hanya orkes kampung gitu ya. Orkes yang ada di kampung Sukoharjo. Sekarang orkes yang lebih profesional, yang lebih ya menjanjikan.
ada orkes Andika. Ya, di situ saya bergabung sama di situ. Dan basis juga? Ya, basisnya, basis orkes dangdutnya banyak memainkan lagunya Omai Rama. Omai Rama. Oh, ya, itu memang saya bantu itu. Sang Bang Haji itu untuk mempopulerkan di Bojonegoro dangdut. Ya. Karena memang dangdut itu dipandang sebelah mata pada waktu itu. Betul. Sama musisi-musisi handal. Dianggap musik kampungan dan sebagainya. Dianggap bahwa. Tapi waktu itu kan di Bojonegoro juga menjamur beberapa musik-musik, aliran musik pop, rock. Oh iya, jadi ada pop, ada rock itu di Bojonegoro memang disco. Waktunya Bonnie M lah. Itu memang baru muncul ya. Budaya dari sana, dari barat. Tapi di samping itu kegiatan saya juga ikut latihan teater juga. Ya, teater juga. Tapi itu sudah lepas sekolah ya? Waktu teater apa pada waktu masih sekolah. Masih sekolah. Jadi juga. Kegiatan saya ikut orkes Sampah itu sama teater. Latihan teater. Berarti di Bojonegoro sudah ada teater tahun itu ya? Bergabung dengan Teater Jayanegara. Ya, di Sukoharjo. Oh. Terus itu biasanya pakai ada kerjasama dengan Teater O sama Arbipa ya. Ya, pada waktu itu saya mengikuti perkembangan kesenian di Bojonegoro. Terus selang waktu berjalan dari pengalaman saya sampai saya juga mendalami kesenian tradisi yang ada di Bojonegoro ya. Termasuk sandur juga. Sandur juga banyak uklik, terus tengul. Ya. Jadi wayang ataukah tarinya atau bergabung di wayangnya. Di wayangnya. Wayang tengul. Oh iya, dulu kan ada juga nggih, wedok. Iya, ada Mbah Weknyo dulu. Mbah Weknyo. Sama dalang yang hitam itu siapa ya namanya ya? Lupa saya. Itu saya juga belajar menjadi panjae ya. Jadi mengenal musik komposisi yang namanya tenggor, ada yang namanya waru boyong. Oh iya, waru. Itu dari wayang tengul itu. Jadi saya mencoba belajar dari berbagai kesenian yang ada di dunia ya. Termasuk yang asli dari Bojonegoro. Asli dari Bojonegoro. Tapi yang pasti perkembangan musik di Bojonegoro tadi ya, ada di era 75 itu Samproh sempat muncul, terus ada dangdut, bahkan rock oldies gitu ya. Iya, lagu-lagu pop oldies. Tapi itu tetap bisa saling bergerak dan punya masa sendiri-sendiri. Ya, semuanya punya masa sendiri-sendiri. Masa sendiri-sendiri dan bisa hidup. Tidak ada pernah persaingan. Ya, mungkin ada ya pasti ya, karena beda aliran. Menjatuhkan itu. Aliran ini begini, aliran ini begini. Tapi ini menarik ketika kita mungkin pengen tahu ya, kawan yang ada di rumah, seperti apa sih Bojonegoro waktu itu? Apakah teman-teman teater ini juga ada tempat khusus? Saya dengar ini kan katanya di alun-alun itu juga ada tempat yang memang untuk menampilkan. Itu tahun berapa ya, ada panggung terbuka. Saya juga ikut ikut mengisi acara di situ. Sekitar tahun 85. Ya, itu saya sudah mahasiswa itu ya. Saya mahasiswa Unigoro. Oh, di Unigoro ya? Jurusan Visipol ya. Visipol. Saya ambil hubungan internasional, jadi hubungan internasional. Orang politik gitu ya, diplomat. Itu ada panggung besar di situ. Yang kedudukannya ada di sekarang jadi taman sebelah utara itu. Mancur itu loh.
Oh, di air di mancur situ. itu. Berarti menghadap ke selatan. ke selatan. Ya. Karena di situ bisa dibilang dulu pusat dari ya terminal kan ada di situ Di juga. situ ada gitu. terminal itu akhirnya difungsikan bagi kantor-kantor seperti KNPI, PBI, apa di situ. Oh, Kantor PBI terus apa? Banyak kantor di situ di bekas terminal itu. Ya. Terus di belakangnya pasar, panggung. Oke. Baik, kita kembali ke musik, Mbah. Dan sekian banyak musik yang digeluti. Ini kan banyak bilang bahasanya Mbah Jagat ini multi talent, multi talenta. Dan bagaimana ini ya menata hati ketika berpindah aliran dari samproh ke dangdut, terus sampai beralih ke yang lain, sampai ke wayang dan lain sebagainya. Ya akhirnya setelah belajar musik, orang itu kan nggak ada puasnya ya ketika belajar kesenian. Ketika kita belajar musik dengan aliran ini ternyata lebih bagus, lebih menurut pikiran saya itu mungkin berpikir kepada hal-hal yang mendasar gitu. Jadi belajar musik itu apa toh yang dipelajari ya, bunyi dan suara. Bunyi dan suara. Nah itu dari berpijak dari situ ternyata saya ini punya bakat kreatif yang saya sendiri nggak tahu mengalirnya kapan. Saya itu pengen membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Gitu. Dan ketika ada semuanya kan tidak ada sekam kalau tidak ada api. Sebab musabab. Ya, ada yang mengadakan lomba musik kreatif gitu ya. Dan dari situ saya mempunyai mempunyai obsesi yang sebetulnya saya geluti bahwa benda-benda yang punya bunyi itu bisa dibuat musik gitu. Membuat komposisi dari bunyi dan suara ya. Jadi mengawali musik itu kapan bisa tercipta ya. Maksudnya awalnya musik itu dari mana, dari kita kembali kepada esensinya ya. Esensi musik nilai musik itu sendiri. Ya dari bunyi dan suara. Dan ternyata itu dari tiap benda kita bisa membuat komposisi dari itu. Itu usia berapa ketika sampai muncul ide ataukah gagasan mencari itu? Sempat tergolak hatinya? Ya itu mulai dari gawan bayi. Masalahnya dari kecil saya sudah suka mukul-mukul. Kan mulanya musik itu kan cara belajar yang mudah itu kan dari perkusi ya. Perkusi. Yang dipukul bunyi ya, itu loh. bunyi. Kan nggak saya mikir ini bunyinya begini ini bunyinya. Jadi disusun. Dan jadi komposisi. Ini kan cukup banyak, Mbah. Saya melihat di situ ada kelenting, ada kendi, dan itu katanya semuanya pun ada keterkaitan dengan seni musik. Iya, betul. Ada berapa banyak sih kalau pernah ngitung nggak? Ini saya khawatirnya nggak pernah ngitung ini. Tergantung dari komposisi yang yang akan kita yang akan kita mainkan ya. Ya kita kalau membuat komposisi dari bunyi itu alat itu harus bisa mewakili tema. Alat harus bisa mewakili tema. Makanya saya memakan musik dari bunyi yang dihasilkan dari mana? Dari gerabah ya. Ya, gerabah. Berarti hubungannya dengan apa yang ini dari tanah ya. Yang dari tanah. Jadi bunyi itu nanti mewakili tema itu. Dan yang menerima audiens nanti kan bisa mempunyai gambaran, mempunyai image
apa yang dia maksud, yang ingin dihadirkan, itu apa. Itu kalau tingkat pengetahuannya tentang itu tinggi, apa namanya, banyak atau besar, banyak mempunyai apa namanya literasi, dia akan mengkaji lebih dalam lagi, lebih dalam dari komposisi yang kita hadirkan. Itu jadi mewakili namanya dari bambu, dari tanah, dari besi, atau campuran, atau apa namanya, bunyinya ini dipukul, digesek, dipetik, ya. Dan banyak sekali ya itu ternyata. kan deh. Terus kita susun dari bunyi-bunyi itu tidak memakai aturan konvensional. Jadi tidak ada 3/4, 4/4, 2/4. Memang dasar itu tadi ya. Oke. Baik, sebelum kita ngobrol lebih panjang, Mbak Jagat, kita harus rehat sejenak. Tentunya untuk kawan yang ada di rumah, tetap di dari nol, jangan geser atau di skip ya, karena memang kita akan lebih dalam lagi ngobrolin tentang sosok yang luar biasa dari Bojonegoro ini. Ya, masih dari nol, menjadi lebih baik. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, dan saya masih bersama sosok maestro dari Bojonegoro, beliau Mbah Jagat Pramujito. Dan mungkin tadi kita sudah ngobrolin cukup banyak, dan kita sedikit ada backsound asik kan? Ternyata memang beliau ini multi talenta dan luar biasa. Kali ini lagu barat, judulnya apa, Mbah? Ini lah. Ini awuran tadi. Saya jadi teringat Metallica soalnya. Ya, Mbak Jagat, tadi juga jenengan sampaikan sudah terkait dengan Sampro, terus ada lagi dangdut, ya, dan bahkan sempat saya dengar-dengar ini sampai ke keroncong, bahkan keroncong. Campur sari juga kan? Campur sari. Kok bisa ini? Apakah memang penasaran dengan aliran-aliran itu ataukah bagaimana? Pada akhirnya ya, setelah saya menggeluti musik itu ya, ketika berpikir mendasar bahwa bahannya musik itu dari apa namanya, bunyi dan suara. Akhirnya ternyata aliran-aliran itu hanya penyekat ya. Sebetulnya itu satu apa, hakikat musiknya satu. Ya, hakikatnya satu ya, dari bunyi dan suara. Karena suara itu kebanyakan terus langsung dibuat tema, dikasih syair. Ya, itu karya sastra yang sudah ketika itu dibunyikan, disuarakan menjadi tema. Jadi orang sudah digiring ke suatu tempat ya. Dengan diiringi oleh alat musik apa. Ya. Karena mungkin ingin dipermudah untuk dilakukan oleh siapapun. Gitu. Jadi dia bisa berbentuk sama mana, kalau bambu mana bentuknya okle, bentuknya karawitan, bentuknya kumbu band ya. Atau orkestra sekalian, banyak dan semuanya itu sebetulnya kalau itu digabung bisa kolaborasi, bisa. Jadi tidak ada pertentangan di situ ya. Karena tidak ada kasta di antara mereka. Dari bentuk itu kan bisa ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang
karawitan itu ada kendangnya, kendang yang memimpin falsafahnya, memimpin apa namanya konsernya. Kalau di keroncong ada selonya. Ya, selo itu. Kalau di band ada drum. Ya, ketika alat musik tiga ini di kendang, drum sama selo. Kalau dia kan sebagai pemimpin di situ. Kalau itu dikolaborasikan, tiganya harus salah satu. Kalau kendang bunyi berarti drum dan berhenti. Ya. Dan pengiring lainnya bisa mengikuti itu. Ya, yang lain-lainnya sebagai penunjang itu bisa mengikuti. Jadi semuanya sudah ada fungsinya yang ketika berkelompok itu punya fungsi masing-masing. Sebagai pengiring, sebagai melodi, ya, kan ada 3 harmoni dan ada 3 ya, perkusi, harmoni sama melodi. Jadikan komposisi itu kalau sudah tahu itu ya kita mudah, membuat komposisi mudah. Dan jejer bunyi gitu. Ini bunyinya di sini, ini bunyinya di sini, bunyinya. Kalau mau 4/4 jadi disekat 4. Itu sekat berarti bassnya jatuhnya di sini. Jadi kalau udah sekali lah. Udah. Dan itu bisa kita mengambil satu musik. Satu alat musik ditaruh dimanapun bisa. Nah, ini sangat menarik dan tadi jenengan juga sampaikan ketika perjalanan waktu ternyata juga menemukan atau mungkin mencari awal dari segala musik ini. Ternyata muncullah kontemporer. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang ada di rumah, Mbah Jagat ini juga cukup dikenal bahkan tidak hanya di Bojonegoro sebenarnya, tapi di level nasional. Bahkan saya pernah dengar itu internasional pun beliau ini juga cukup dikenal dengan grecciolin. Jadi seni gesek berasal dari greciola. Itu yang besar. Itu yang besar. Kalau yang kecil grecciolin. Emang ada gergaji yang besar? Ada. Yang kayu itu yang ini. Dan itu bentuknya kan besar. Oh, besar. Terus ada yang kecil. Dan itu gesek. Kecil, ya. Itu yang kecil kan grecciolin. Terus greciola yang besar, ukuran besar. Itu salah satu penemuan atau mungkin eksplorasi dari sebuah benda itu ya, Mbak? Eksplorasi. Kok bisa sampai segitunya itu bagaimana? Ya itu dari sebuah perjalanan yang lama ya. Maksudnya untuk membuat alat itu saya mempunyai komposisi namanya yang pernah saya pentaskan itu judulnya demografi. Jadi alatnya semuanya gergaji. Ya, jadi berbagai gergaji dari sumber bunyi dari gergajinya. Ya. Sumber bunyinya dari gergaji itu. Bukan dari objek gergaji bukan ya. Dari berbagai gergaji, mungkin gergaji gorok, gergaji bentang, gergaji besi. Ya. Dan itu memunculkan beda-beda. Ya, ada. Terus akhirnya ternyata yang bisa memimpin itu gergaji gorok, gradiola itu. Gradiola itu yang besar itu. Ya, dia bisa dibuat untuk menjadi alat musik. Yang bisa menjadi alat musik itu berarti dari demografi itu rakyat gergaji. Itu kalau mengangkat dia berkolaborasi dengan alat musik lain, ya dia yang mewakili. Dia mewakili rakyatnya. Tapi sejauh mana kalau di Bojonegoro tentang grecciolin? Ya itu yang karena saya apakah hanya sendiri? Sosialisasinya sepertinya kurang entah karena nggak punya bondone. Hanya beberapa anak yang bisa. Dan banyak yang menyerah ketika belajar ya. Ya sebetulnya mudah ya, tapi karena kurang telaten atau gimana ya. Masalahnya kalau belajar itu harus punya basic
musik yang kuat. Oke. Termasuk insting, apa namanya, perasaan, rasa musikalnya. Rasa musikalnya harus tinggi. Dan ini perjalanan ini kan sebetulnya saya memandang musik itu menjadi apa? Sebetulnya sama itu kan dari perjalanan yang dari waktu ke waktu ketika saya mengikuti kelompok sing baru, kelompok yang baru tren gitu ya. Seperti kemarin sing tren kan campur sari. Campur sari itu antara gamelan dan musik apa namanya, pentatonis dan diatonis, saya gabung di situ. Nah, ketika saya kan pengennya saya ada yang baru di situ. Ya, ternyata berbalik, maksudnya di campur sari itu juga dangdutan gitu. Dangdutan. Akhirnya itu masa lalu saya. Flashback lagi. Iya. Berarti itu kembali lagi masa lalu. Jadi kayaknya jadi musik ini mumet. Ketika saya belajar ya bulet aja. Ketika saya mentok saya harus kembali lagi. Gitu. Mentok kembali lagi ke dasar. Gitu. Alangkah baiknya saya kembali paling dasar langsung. Paling dasar lagi. Masa purba. Jadi saya membuat apa? Seperti pipa pun ya. Pipa pun itu membuat musik dari pipa ledeng itu. Jadi, itu gimana, Mbak? Mungkin banyak di antara kita kawan-kawan yang di rumah ini, bagaimana sosok Mbak Jagat ini menemukan musik-musik yang lama atau mungkin yang mendasar seperti itu? Apakah hanya melihat dari ini bisa ini ataukah bagaimana? Ya, ketika kita punya teori ya langsung dipraktekkan. Ya, maksudnya semuanya kan dari praktek, dari eksplorasi. Kalau tidak eksplorasi hanya konsep. Konsep kan apa hebatnya konsep? Kalau tidak ada dinyatakan. Jadi ada action di sana. Sampai saya dengar pipa ledeng itu harus dipotong-potong sedemikian rupa ya untuk mencarikan titik yang mencari sebuah komposisi. Yang dikehendaki. Kita punya kehendak musik saya nanti kayak begini. Itu ya sudah punya bayangan. Ketika kita explore ya. Kalau kita tidak menemukan kan harus dicari terus. Tapi kadang dalam pencarian itu apakah butuh waktu yang lama ataukah ada memang sehari langsung jadi nih ataukah memang harus lama? Kalau kita sudah berpengalaman sebelumnya ya cepat ya, langsung jadi. Ya seperti menemukan gergaji itu kan saya harus menggergaji. Menggergaji. Iya, kan ada gergaji yang terlalu lebar. Yang saya beli pertama itu kan lebar. Itu kan harus dipotong lebih pendek, lebih digergaji. Gergaji dengan gergaji. Ini kayaknya malah mengandung filosofi dan lain sebagainya. Saya ya, tambah makanya itu ya, maksudnya ketika saya menampilkan apa namanya, sebuah demografi. Untuk menjadi gergaji musik, untuk menjadi musik gergaji ulin tadi, dia harus rela untuk dihilangkan giginya. Ya, ini harus digergaji oleh temannya sendiri, kan gitu. Wah, ini berat ini berat ini. Ya, ini kalau isinya begitu. Kalau bisa menangkap loh ya. Iya, bisa. Kalau bisa. Tapi saya nggak bisa ngomong ini terus terang. Maksudnya begitu. Iya. Dan itu hanya satu kali toh. Terus satu kali penampilan. Coba ulangi lagi di tempat lain. Ini Mas Anas dulu. Iya. Mas Anas pernah mendatangkan saya di Brno itu loh. Oh, Gunung Sari. Ya. Tahun berapa itu? Tapi tidak lengkap. Masih saya kasih gitar ini. Masih saya beri gitar. Ya. Masalahnya player itu cek belum biasa. Cek konvensional. Soalnya orang konvensional itu gak enak atau terjajah kalau enggak sesuai hatinya. Iya. Tapi di Bojonegoro sudah ada ini enggak, Mbah, partner
untuk ngobrolin itu ada? Ya, banyak yang ya? ketularan tapi ya itu tidak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Saya punya apa? Ini musiku. Ini musiku itu sebuah kajian musik itu, musik yang dijadikan alat musik. Alat musik. Okay. Apa yang bukan alat musik jadikan alat musik. Itu sudah pernah membuat apa festival anak SD malahan itu barang bekas tuh. Barbek musik ya, barang bekas. Menarik. Sudah pernah itu. Mbak Jagat, selain musik, tadi juga disampaikan bahasanya teater. Bagaimana sampai masuk ke sebuah ruang teater, di situ banyak hal juga, hal baru pastinya. Kenapa kok sampai masuk situ? Itu karena biasanya ini orang-orang teater itu ya, kelemahannya di ilustrasi. Ilustrasi. Ya. Saya kan juga belajar teater dulu. Ya. Saya tidak pernah kebagian peran apa itu enggak. Kalau saya datang di komunitas teater, langsung tunjuk saja ilustrasi musik. Jadi saya tidak punya ditodong itu enggak punya kerja. Jadi tidak pernah jadi aktor, cuma pernah jadi aktor karena saudaranya saya. Hanya untuk membuktikan bahasanya bisa gitu ya. Saya bisa. Saya jadi aktor sandur itu. Sandur ya. Nah, itu karena di situ dia memainkan alat. Ya, jadi butuh apa namanya pemain yang harus bisa memainkan alat musik. Jadi mamanya piano tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena, nah itu karena saya terjun di teater biasanya karena sebagai ilustrasi. Ilustrasi musik. Terus tari juga begitu. Bahkan nek mau bergabung dengan orang-orang seni rupa ya pernah teman saya melukis, saya membuat musiknya. Isi daripada lukisan itu. Jadi kolaborasi dua hal ini ya, seni rupa dan terus saya bermain musik, dia yang melukis. Wah, jadi dari dia. Terus saya juga pernah pameran seni rupa yang judulnya apa ya judulnya? Saya main di frame, main orkes keroncong yang terlupakan judulnya. Yang terlupakan. Ya, memain orkes keroncong di frame lupa. Di frame apa namanya? Itu di sebuah pameran seni rupa. Di mana itu waktu itu? Di Atakwa. Atakwa. Ya, Atakwa. Jadi memainkan musik di frame-nya seni lukis dan harus mematung selama 2 jam. 2 jam. Wah, luar biasa. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, kita rehat juga. Untuk Anda semuanya, kawan yang ada di rumah, saya ingatkan ya, yang mungkin ingin dapatkan merchandise kaos dari nol menjadi lebih baik seperti yang saya pakai, Anda bisa kunjungi website kami di www.darinol.id. Nanti ada link di sana, nanti bisa pesan di sana. Karena ini kaos spesial untuk sosok-sosok yang hebat, yang ya sebagai pejuang dari nol. Demikian, nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang sosok Mbah Jagat Pramudita. Tetap dari nol menjadi lebih baik.
Ya, kawan masih dari nol menjadi lebih baik dan saya beserta kru dari nol saat ini masih ada di rumah Mbah Jagat Pramujito, tepatnya di Desa Lendok Kulon, Kecamatan Bojonegoro. Iya. Dan tadi jenengan semuanya, kawan-kawan yang ada di rumah sudah melihat perform dari Mbah Jagat tentang gradiola. Dan saya jujur, saya nggak bisa ngomong gitu ya ketika dengerin instrumen tadi. Seperti di dunia yang nggak tahu saya ngomongnya ini, Mbah. Jujur, saya seperti di tempat lain yang memang lagunya memang mungkin sudah kita kenal, ya. Bengawan Solo tadi ya. Ya, Bengawanku. Bengawanku. Ya, itu memang bajakan dari lagu Bengawan Solo. Cuma di apa, Mbah? Kalau lagu Bengawan Solo kan menceritakan dengan keindahan. Kalau Bengawanku ini kan yang sekarang ini gitu. Ya, artinya keadaan Bengawan saat ini. Ya, saat ini. Ya, sekarang dilihat bagaimana ini. Ya, ini. Artinya memang lagu ini kesedihan ataukah apa? Kalau jenengan mengartikan. Ya, menurut jenengan, waduh, kalau saya disuruh balik ini. Jujur saya tadi sedih sih. Ketika saya membuat komposisi itu, saya serahkan sama audien. Bagaimana cara menilainya, mengapresiasinya bagaimana. Mungkin berarti tiap orang berbeda melihatnya. Ya, berbeda. Menurut pemahaman mereka. Tapi sudah mat apa belum ya? Saya sama jenengan. Kalau Mbak Jaka tadi kan menyampaikan ya keadaan Bengawan Solo saat ini. Kalau saya jujur melihat Bengawan Solo saat ini ya agak sedih. Ketika mungkin airnya keruh dan banyak hal lah di sana. Ya, itu dijadikanlah syair. Jadikan syair. Wah. Ini kalau pelukis ya jadikanlah itu dituangkan di kanvas. Bagaimana keadaan Bengawan Solo sekarang. Terus kalau orang sastra ya membuat liriknya. Subhanallah, ini luar biasa. Saya kebetulan di dunia broadcast ya, dunia radio dan bermain imajinasi juga. Tapi ini memang saya dapat banget ini. Oke, Mbah, sebelum saya dapat yang lainnya, kita ngobrol lagi mungkin terakhir. Ternyata banyak sekali memang multi talent ya, dan bahkan mengeksplorasi hal-hal yang memang ini nggak akan terfikirkan oleh semua orang untuk bisa jadi sebuah alat musik ya, Mbah. Nah, apakah ada harapan besar terkait dengan langkah-langkah Mbah terkait dengan seni dan budaya? Ya, di sini loh saya itu mengalir saja. Mengalir saja. Jadi kok dibilang itu sebuah harapan, ketika orang mempunyai harapan besar ternyata kecil ya. Ketika kita mempunyai harapan yang biasa-biasa saja menjadi besar. Ya. Ketika kita menjadi biasa-biasa saja menjadi malah tidak punya harapan. Ya, jadi ya biarlah itu berjalan seperti apa adanya. Makanya nggak kalau terkenalnya ya biasa saja. Artinya hidup biasa aja sebenarnya. Ya biasa saja. Semuanya kan dari nol. Dari nol asik. Iya. Saya mulai memang dari nol. Dari bunyi. Ya. Nah, musik itu nolnya kan ya bunyi itu, bunyi dan suara. Gitu. Nolnya dari situ. Oke. Berarti nggak salah ini ya kita pakai nama dari nol. Ya nggak tahu ya. Ini luar biasa. Ya. Ini jarang orang yang berpikir dari nol. Ya, dari nol ya. Siap. Ya, itu sebuah filsafat juga ya, filsafat kehidupan. Akhirnya kita menemukan juga. Ya, kami sebut guru kami lah. Seperti itu. Dan Mbah Jagat, kalau bicara tentang sejarah perjalanan waktu, saya dengar jenengan juga pernah mengikuti festival-festival. Mungkin bisa dikisahkan nih. Festival. Ya, seadanya ya. Pertama saya di Surabaya itu. Surabaya. RSS, ya. RSS terus sama di Cak Durasim. Terus di Jogja ya. Juga pernah. FKY. Di Solo. Solo juga pernah. Solo musik September ya. Terus ada yang jauh di Makassar. Sulawesi ya.
Sulawesi Selatan, di Bali. Di Bali juga. Ya, Bali. Terus Jawa Barat, di Bandung, terus di Jakarta. Ya. Dulu saya untungnya kok nggak jadi berangkat sana ya. Kenapa kalau sampai berangkat? Dari Rusli masih hidup dulu kan, sukanya musik macam ini. Sama saya sempat ketemu sama adik yang IKJ dulu. Siapa dulu, Pak Abdul Syukur ya. Abdul Syukur. Ya itu ya biangnya kontemporer. Itu sama rekan-rekannya itu banyak sekali yang saya kenal tapi mereka tidak mengenal saya. Enggak juga. Pak Sukarjana ya dulu ya almarhum semuanya. Mudah-mudahan diterima yang bagus. Bang Sadre, Mas Gomblo dan banyak sekali ya orang-orang pejuang-pejuang. Artinya Bojonegoro sebenarnya tidak harus berkecil hati kalau bicara tentang seni, karena jenengan sendiri sudah cukup banyak malang melintang gitu ya. Ini banyak nih anak-anak muda yang mungkin di rumah. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka untuk ya, semangat walaupun kita tinggal di Bojonegoro gitu? Ya sebetulnya semangat orang Bojonegoro itu memang yang selalu saya gembor-gemborkan. Ya. Misalnya banyak anak-anak Bojonegoro yang sebetulnya sukses, tapi tidak di Bojonegoro. Mereka sudah di Jogja atau di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dan tidak mengaku kalau mereka itu orang Bojonegoro. Ya. Nah itu yang banyak yang sukses namun tidak dari Bojonegoro. Karena mereka tidak bertempat tinggal di Bojonegoro. Apakah karena memang tidak tahu ini alasannya gimana. Dan saya memang orang primitif, maksudnya bagaimanapun juga saya harus tetap di Bojonegoro. Nah, itu banyak yang ngeritik bahwa semacam itu primordial banget ya, primordial dan seperti katak dalam tempurung. Terus saya kan punya alibi, maksudnya punya alibi. Biar seperti katak dalam tempurung. Ya, biar tempurungnya aja yang besar, kataknya masih tetap ya di situ. Ada di situ. Ya, masih tetap kecil lah di Bojonegoro. Tapi tempurungnya besar sampai mengungkuli dunia. Jadi semuanya tempurungnya malah sampai luar angkasa. Membesar. Yang tempurungnya yang besar. Orangnya masih tetap di katak itu ya. Tipe setia juga ternyata. Tapi di Bojonegoro, kan di Bojonegoro. Nah itu ternyata terbukti ketika Bojonegoro menjadi sumber minyak. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Ya. Banyak orang yang mengenal Bojonegoro. Ya maksudnya seperti itu. Tapi ya itu teori saya semacam itu. Ya, ternyata itu ya, memang ya apa? Dari tahun ke tahun kan terbukti. Betul. Mbak Jagat, banyak mungkin di antara teman-teman di rumah yang pengen tahu sebenarnya selain di rumah apakah ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya apa, ada sanggar atau apa? Ya, sementara ini saya di kegiatan saya setelah sebetulnya saya jadi guru. Guru TK. Sampai jadi sama guru SMP. 23 tahun ya. 23 tahun. Cuma di 23 tahun. Baru kemarin 2020. saya tidak mampu dengan IT ya, jadi gagap teknologi, jadi saya mengundurkan diri. Apa daring. Selain itu saya di sanggar sayap jendela. Yeah. Sanggar yang saya bentuk dan sama teman-teman dari Pak Mas Nun dari teater, Pak Eko PY dari seni rupa, dan Mbak Win Narti itu dari seni tari. Semuanya jebolan isi. Institut Seni Indonesia. Saya sendiri yang jebolan UGM. Unigoro mawon. Ini yang punya Unigoro nih ya, teman-teman. Ini senior panjenengan ini. Oke. Jadi di Sayap Jendela itu tempat di mana para seniman-seniman senior ini melatih atau berbagi gitu ya. Membuat lembaga. Buat lembaga. Lembaga
yang maksudnya bisa menjembatani ketika berhubungan dengan lembaga yang instansi lain. yang lain. Karena dari keempat ini sudah punya sanggar sebetulnya. Saya sanggar musik, Mas Eko namanya K2D Orkestra, kelompok kreatif dan olah rasa kesenian tradisi. Terus Mbak Win punya Hayu Ningrat. Itu kelompok tarinya. Terus Mas Eko punya Garis Bebas. Ya. Terus Pak Masnud punya Antitesis. Nah, bergabung itu kalau kebetulan mempunyai karya sing kolaboratif, kita bekerja sama. Dan itu banyak menghasilkan karya-karya yang bisa seperti dipakai di kirab pusaka Yandong Sari. Itu juga gagasan kita itu. Ya, menjadi kirab bentuknya ya. Bentuknya kirab. Ya. Dan apa nggak sulit itu menyatukan 4 karakter yang berbeda? Kan apa waktu itu nemunya gimana match-nya ini? Garap tarinya udah ada ya. Terus saya musiknya. Jadi lengkap gitu sebenarnya. Dan ini nanti, di Bojonegoro gitu ya. Ya tetap saja berkesenian lah sampai bosan. Berkesenian ya, sampai bosan. Dicari kesenian itu intinya apa dong? Makanya ya kan kalau makanya berkesenian ya itu kan ada apa namanya sing sifatnya tidak boleh sama mana itu di apa ya kok angel teman ya ditekuni ya ditekuni itu gitu. Dia juga bisa menghidupi ya. Karena kita menghidupi jadi saling memberi lah di situ, saling memberi. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang berkesenian ya berkesenian ya. Ini di situ ada sesuatu sing untuk cara kita hidup nanti bisa mengambil dari situ dalam hal apapun ya mana cara kene beragama nanti jadi indah mana ya kalau kita berpolitik indah. Jadi ketika kita hidup dalam kehidupan seharian, berekonomi, berpolitik, berbelajar, apapun, menjadi indah di situ. Karena apa? Yang ini kesenian itu ada prinsip yang indah, ya. Ada indah bermakna. Ada indah bermakna, dan kalau itu digagas menjadi sebuah karya kan menyenangkan orang banyak. Makanya senang nipu orang itu seniman. Ya, menipunya di situ. Naik katut kene, naik katut loh ya. Iya, terpengaruh dengan apa yang kita hadirkan. Oke. Siap, Mbah. Terima kasih sudah memberikan waktu hari ini untuk tim dari nol, ngobrol banyak dan luar biasa yang kami dapatkan hari ini. Sebuah tahapan yang baik yang kami kru dari nol sendiri. Selain itu juga saya berharap kawan-kawan yang ada di rumah, masyarakat yang ada di Bojonegoro khususnya harus bangga karena di Bojonegoro banyak sekali orang-orang yang hebat yang patut kita teladani. Salah satunya Mbah Jagat Pramujito yang kami hadirkan untuk hari ini, ya. Dan Anda bisa mungkin temui beliau di Sanggar Sayap Jendela. Ini salah satu sanggar yang ada di Bojonegoro yang kreatif, yang inovatif, yang luar biasa, juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Terima kasih. Tapi sebelum itu, Mbak, saya juga dan tim dari nol punya oleh-oleh kecil buat
apa ya, telesan gitu. Jun panjenengan tampi. Oh ya, Iya. terima kasih. Nggih. Apa Ini boleh dibuka, boleh. penularan dari wabah yang saya kan membuat wabah. Oh ya. Ya, ini kaos. Ada kaos yang kami pakai dan memang kami hadirkan untuk orang-orang yang memang menginspirasi. Makanya kami tuliskan kaosnya para pejuang dari nol. Nah, ini kaosnya dan ini dari nol. Memang sederhana dan menjadi lebih baik. Itu yang kami harapkan. Nggih. Terima kasih. Nggih, siap Mbah. Sehat selalu, sukses selalu. Sehat sampai tua. Amin, harus. Ya, terus berkarya. Ya, itu kawan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kami sudah hadirkan sosok yang luar biasa hari ini. Dan ingat, ikuti terus apa yang kami hadirkan. Dari nol menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.